Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dharma, pada kesempatan ini Anda akan mendapatkan 2 ujian. Yang pertama ujian PTQ, yang kedua adalah presentasi modul ajar terkait PTK. Ya. Untuk yang sesi pertama kita akan mulai dengan PTQ yang akan bersama dengan Bapak Hamam PhD. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Norma Febriana. Oh, Fitriana, terima kasih. Tinggal di mana ini? Blora. Oke, baik. Ditulis surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Terus nanti dipotret dikirim ke nomor HP saya ya. Semua sekarang Al-Quran surat Luqman ayat 19 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mas'ika wa'dud min sautik. Inna angkaral aswati lasautul hamir. Baik. Untuk di situ makhrajnya qaf dan shad di mana posisinya? Kita lanjutkan. Surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Oke, Bu, di situ ada bacaan idhar dan ikhfa, bisa ditunjukkan? Ikhfa dhi'afa idhar dzurriyah. Oh, bacanya gimana? Masa duriyat? Masa malah duriyah? Ayo, oke. Idhar bacanya artinya gimana idhar? Jelas. Baik, Al-Imran ayat 190, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalfis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Oke. Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Al-Qamariyah wal ardi. Alnya dibaca jelas atau tidak? Jelas. Itu al apa berarti? Al-Qamariyah. Oke, kalau yang Al-Samsiyah? Alnya nggak dibaca ya di situ. Baik, berikutnya langsung Al-Balad 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Oke, ada enggak yang kol-kolah di situ? Ada. Yang kubroh? Bacanya tadi kok fi kabat toh? Fi kabat. Kol-kolah loh, bukan fi kabatin ya. Kol-kolah fi kabat. Oke. Ahad. Terus terakhir biar cepat, Maryam ayat 1. Juz 16. Ya ain sod.
Karena jenengan ngajar pendidikan agama Islam. Jadi harus belajar ngaji, apalagi di Blora. Semoga ilmunya bermanfaat, terus belajar, dan kemudian nanti diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waktunya saya kembalikan ke Bu Dr. Setiarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanan PhD. Mbak Norma, sekarang presentasikan modul ajarnya, kemudian nanti kita kaitkan dengan PTK, itu ya? Kan PJBL yang di dalamnya terdapat kompetensi awal, asesmen awal, kesiapan awal, kemudian profil pelajar Pancasila, pelajar rahmatan lil alamin, sarana dan prasarana, target peserta didik, model dan metode pembelajaran. Kemudian di situ juga ada tujuan pembelajaran dan KKTP. Pembelajaran pertama mengkondisikan kelas, motivasi, apersepsi, menyampaikan kompetensi, pentingnya kompetensi dan pretest. Kemudian sintak PJBL yang pertama menentukan pertanyaan dasar, guru memberikan link video, kemudian memutar video, siswa memperhatikan video yang diberikan oleh guru, kemudian melakukan diskusi singkat yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, merancang proyek. Guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok dan membagikan LKPD. Guru memberikan instruksi kepada setiap kelompok untuk membuat sebuah proyek sederhana. Kemudian setiap kelompok diberikan materi dan alat yang dibutuhkan. Kelompok mengumpulkan karyanya kepada guru. Kemudian guru memberikan apresiasi. Kegiatan pembelajaran peserta didik adalah kegiatan penutup. Guru mengelompokkan proyek yang nilainya tinggi, kemudian memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki kinerja yang baik. Kemudian peserta didik juga diberikan refleksi beberapa soal, dan apabila ada yang nilainya di bawah KKM akan dilakukan remedial. Siswa di bawah KKM akan remedial, gitu ya? Ya, tapi kan udah ada pretest post-test toh? Karena ada siklus 1 toh? Ya. Berarti harus diremedinya di siklus 2. Siklus 2, itu ya? Ya. Jadi Anda sudah mengikuti pembelajaran dan memahami bahwa alur kerjanya guru itu seperti itu. Tidak hanya karena kalau PPG saja, tapi setiap hari itu seyogyanya seperti itu, seafdolnya begitu, Mbak Norma ya. Baik, sekarang kita menuju ke begini, bahwa Anda diminta menyusun LK1 sampai LK8. Masih ingat itu jerih payahnya? LK1 sampai LK8 itu kalau dalam siklus PTK itu menjadi bagian yang mana ya? Kan siklus PTK itu komponennya ada berapa? Atau? 4. Apa saja? Perencanaan, sebelum observasi, setelah direncanakan, tindakan, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Ya. Nah, maka LK1 sampai LK7 itu masuk di mananya, Mbak? Di siklus yang mana? Bukan. Dari tahapan PTK tadi itu loh, yang siklus itu loh. Kan Anda sebutkan 4 tahapan dalam satu siklus PTK. Perencanaan, pelaksanaan,
Maka LK pas mengerjakan LK 1 sampai 7 itu masuk yang mana? Bukan. Kan habis menyebutkan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, pas mengerjakan LK 1 sampai 7 itu Anda sebetulnya sedang melaksanakan apa? Perencanaan. Perencanaan. Ora sadar kok. Harusnya sadar. Sekarang sadar. Ya. Jadi Anda melaksanakan apa? Perencanaan. Mengerjakan dari LK berapa? 1 sampai 7. Menjadi sebuah wujud dokumen apa? PTK, modul ajar. Untuk diterapkan di kelas untuk sekaligus melaksanakan PTK. Nyambung. Insyaallah nyambung. Jadi seperti itu, bahwa dalam satu siklus PTK itu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, itu siklus 1. Siklus 2 apakah demikian? Ya. Iya, sama. Perencanaan, pelaksanaan, itu ya. Refleksi. Anda kenapa tahu harus melakukan PTK, Mbak? Ketahui permasalahan di kelas. Solusinya diperlukan inovasi atau metode model pembelajaran yang dapat meningkatkan Anda memberikan pembelajaran berupa PJBL. Berupa inovasi baru pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran PJBL. Itu solusi. Masalahnya KKTP-nya rendah. Masalahnya kenapa KKTP rendah? Karena gurunya belum menggunakan metode lama. Minimnya keterlibatan siswa. Ya, nyadari ya. Ya. Nah, makanya kalau dikasih tugas ini kontrevisi kok ya rodo gimana ya? Sebulannya saya menyadari bahwa sekarang kembali ke judul PTK-nya apa? Penerapan pembelajaran model project based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 pada siswa. Rumusan masalahnya, kelas. Pertanyaan penelitiannya yang 2 itu toh? Ya. Yang pertama, seberapa peningkatan prestasi siswa di SDN 1 Sono Kidul pada materi mengkaji dan mengaji Surat Al-Hujurat ayat 13 setelah diajar menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa dalam materi mengaji dan mengkaji Surat Al-Hujurat ayat 13. Pengumpul datanya apa? Pertanyaannya rumusan masalah yang pertama apa? Seberapa toh? Ya. Seberapa peningkatan? Maka instrumennya apa? Pretest dan post-test. Siklus 1 dan siklus 2. Lali baik. Lah, rumusan masalah yang kedua? Bagaimana proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PJBL? Alat pengumpul datanya apa? Lembar observasi. Masih ingat nggak modul ajarnya disuruh ngapain? Nah, itu modul ajarnya atau kolomnya ditambah 1. Kan? Jadi untuk di checklist, apakah Mbak Norma mengajarnya sudah pakai apersepsi, apakah sudah pakai pemantik, coret, cotik, kan gitu kan? Ya. Sudah pakai PJBL yang 1, 2, 3, 4, kalau ada yang kelewat, nah berarti maka enggak tuntas. Nah, menurut itu menjawab bagaimana proses
pembelajaran. Ya, untuk urusan masalah yang Kedua, paham? Kasih kalimat penutup dulu. terima kasih kepada Bu Rini dan Pak Hamam Nggih. yang sudah memberikan pembelajaran. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.